Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Abdul Aziz, mahasiswa PJJ PAI, ingin menyampaikan tugas mata kuliah perencanaan dan metode pembelajaran. Baik, pada pertemuan kali ini saya akan membahas tentang strategi dan metode pembelajaran pendidikan agama Islam. Yang pertama mengenai tentang pengertian pendekatan. Pendekatan pembelajaran dapat diartikan sebagai titik tolak ukur atau sudut pandang kita terhadap proses pembelajaran, yang mana yang merujuk pada pandangan tentang terjadinya suatu proses yang sifatnya masih sangat umum. Di dalamnya mewadahi, menginspirasi, menguatkan, dan melatari perencanaan pembelajaran dengan cakupan teoretis tertentu. Jadi, strategi pembelajaran dapat diartikan sebagai perencanaan tentang rangkaian kegiatan yang didesain untuk mencapai tujuan pendidikan. Yang kedua adalah mengenai tentang metode pembelajaran PAI. Pengertian metode pembelajaran PAI. Metode adalah suatu cara yang dipergunakan untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Jadi, metode itu membantu dalam memperjelas langkah-langkah yang harus diambil yang mengatur proses pencapaian tujuan secara efisien. Di dalam KBBI menjelaskan, metode adalah cara teratur yang digunakan untuk melaksanakan suatu pekerjaan agar tercapai sesuai dengan yang dikehendaki. Kemudian yang ketiga yaitu mengenai tentang macam-macam metode pembelajaran, di mana di sini saya menyebutkan ada beberapa metode pembelajaran PAI. Yang pertama adalah metode ceramah. Metode ceramah adalah suatu cara penyampaian informasi atau materi pembelajaran melalui penuturan secara lisan atau divariasikan penggunaannya dengan penyampaian lain seperti diskusi, tanya jawab, dan tugas. Metode yang kedua adalah metode tanya jawab. Jadi, metode tanya jawab suatu cara menyajikan bahan pelajaran dalam bentuk pertanyaan, baik itu menanyakan kepada siswa ataupun sebaliknya. Dalam praktiknya, metode tanya jawab ini dimulai dengan mempersiapkan pertanyaan yang diangkat dari bahan pelajaran yang akan diajarkan, mengajukan pertanyaan, dan menilai proses tanya jawab yang berlangsung. Yang ketiga adalah metode diskusi. Metode ini adalah suatu cara penyampaian pelajaran di mana guru bersama-sama peserta didik
mencari jalan pemecahan atau persoalan yang dihadapi. Inti dari pengertian diskusi adalah meeting of mind, atau dengan istilah pertemuan pikiran. Jadi, para peserta didik dihadapkan pada suatu masalah. Yang didiskusikan adalah pemecahannya. Dalam pemecahan masalah itu terdapat berbagai alternatif. Yang keempat adalah metode pemberian tugas dan resitasi, yaitu suatu cara penyajian pelajaran dengan cara guru memberikan tugas tertentu kepada peserta didik dalam waktu yang telah ditentukan. Sedangkan peserta didik mempertanggungjawabkan tugas yang dibebankan kepada mereka. Yang kelima itu adalah metode demonstrasi dan eksperimen. Metode ini adalah suatu cara penyajian pelajaran dengan penjelasan lisan disertai perbuatan atau memperlihatkan sesuatu proses tertentu yang kemudian diikuti atau dicoba oleh peserta didik untuk melakukannya. Dalam demonstrasi, guru atau peserta didik melakukan suatu proses yang disertai penjelasan lisan. Selanjutnya, metode yang keenam adalah metode kerja kelompok. Metode ini adalah suatu cara penyajian pelajaran dengan cara peserta didik mengerjakan sesuatu tugas dalam situasi kelompok di bawah bimbingan guru. Yang ketujuh adalah metode problem solving atau pemecahan masalah. Metode ini adalah suatu cara penyajian pelajaran dengan cara peserta didik dihadapkan pada suatu masalah yang harus dipecahkan atau diselesaikan baik individual maupun kelompok. Metode yang kedelapan adalah metode karya wisata. Metode ini adalah suatu cara penyajian pelajaran dengan membawa para peserta didik langsung kepada objek tertentu untuk dipelajari yang terdapat di luar kelas dengan bimbingan guru. Alasan penggunaan metode ini antara lain adalah karena objek yang akan dipelajari hanya ada di tempat objek tersebut. Jadi, dengan metode ini, peserta didik lebih banyak mengetahui bukti-bukti nyata dari peninggalan peristiwa sejarah yang dilakukan oleh para pejuang pada masa lampau. Selanjutnya, metode yang kesembilan adalah metode suri tauladan. Metode ini adalah dengan cara memberikan contoh dalam ucapan, perbuatan, dan tingkah laku yang baik dengan harapan menumbuhkan hasrat bagi peserta didik untuk meniru
atau mengikutinya. Jadi, dalam pemberian keteladanan tersebut dapat bersifat langsung maupun tidak langsung. Yang bersifat langsung misalnya pendidik memberikan contoh bagaimana sikap membaca Al-Quran yang baik, sikap sholat yang benar, bagaimana adab ketika berjalan di hadapan orang tua, dan masih banyak contoh-contoh yang lain. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Apabila terdapat kesalahan, saya mohon maaf atas sebesar-besarnya. Terima kasih. Wassalamualaikum